Selamat bertemu kembali sahabat metris parsial. Selamat mengikuti pelatihan metode metris parsial, yaitu metode berhitung mudah, cepat, praktis, dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu simbol dan aturan notasi pagar 2. Pada pelatihan sebelumnya telah dijelaskan bahwa metris parsial adalah cabang aritmatika, teori bilangan, metode berhitung yang mana di dalam mencari hasil suatu operasi bilangan, 1 dapat dilakukan dengan cara memandang bagian-bagian dan unsur-unsur bilangan. 2 dapat dilakukan menggunakan notasi dan aturan notasi pagar. 3 dapat dilakukan dengan menggunakan teknik simetri, analogi, dan simetri analogi bilangan. Materi pelatihan ini adalah lanjutan dari materi pelatihan sebelumnya, yaitu mencari hasil operasi bilangan menggunakan notasi dan aturan notasi pagar 2. A. Simbol notasi pagar 2. Simbol notasi pagar 2 adalah garis tegak 2. Dalam penulisan maupun operasi bilangan, kita bisa menggunakan notasi pagar 1, notasi pagar 2, notasi pagar 3, dan seterusnya, bergantung pada bilangan yang kita tulis atau operasikan. Dalam metris parsial, di samping untuk menyederhanakan formula operasi bilangan, notasi pagar 2 berfungsi untuk memisahkan antara angka puluhan satuan, ribuan ratusan, ratus ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Perhatikan pada gambar berikut. Di sini dituliskan bilangan 81.457. Bilangan tersebut kita pisahkan menggunakan notasi pagar, yaitu 8, notasi pagar 2, 14, notasi pagar 2, 57. 57 terdapat pada kolom pertama, 14 terdapat pada kolom kedua, dan 8 terdapat pada kolom ketiga. 57 adalah angka puluhan satuan, 14 angka ribuan ratusan, dan 8 angka puluh ribuan. Di sini tidak ada angka ratus ribuan karena hanya terdiri dari 5 digit. B. Aturan notasi pagar 2. Pada pelatihan sebelumnya telah dibahas tentang notasi dan aturan notasi pagar 1. Notasi pagar 1 ini lebih mudah digunakan untuk mencari hasil perkalian antara dua buah bilangan 1 digit dan 2 digit. Namun, untuk mencari hasil perkalian antara dua bilangan 3 digit akan lebih mudah apabila menggunakan notasi pagar 2. Pada pelatihan ini kita akan membahas tentang cara mencari hasil perkalian menggunakan notasi dan aturan notasi pagar 2 menggunakan komplement 100, 50, 25, 20, 10, dan komplement 200, 300, 400, dan seterusnya sampai 1000. Perlu diketahui bahwa notasi pagar 1 basis yang digunakan adalah 10, sedangkan notasi pagar 2 basis yang digunakan 100. Perkalian ini kita menggunakan komplement sama bagi kedua bilangan yang dioperasikan. Pada pelatihan berikutnya, kita akan membahas teknik perkalian menggunakan komplement berbeda. Ada 7 macam aturan notasi pagar 2 pada operasi perkalian. Secara terperinci, silakan simak penjelasan berikut. Aturan nomor 1. Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil bulat 2 digit di sebelah kanan notasi pagar 2, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya langsung lepaskan notasi pagarnya. Di sini diberi contoh, yaitu perkalian antara 92 kali 94.
Karena kita menggunakan komplement 100, maka masing-masing bilangan kita cari pasangan angkanya agar jumlahnya 100. 92 agar jumlahnya 100, pasangan angkanya adalah 8. 96 agar jumlahnya 100, pasangan angkanya adalah 6. Kemudian untuk mencari hasil di sebelah kiri notasi pagar 2, caranya adalah 92 dikurangi 6. Atau bisa juga 94 dikurangi 8. Itu bilangan pertama dikurangi pasangan angka bilangan kedua, atau bilangan kedua dikurangi pasangan angka bilangan pertama. Hasilnya sama, yaitu 92 dikurangi 6 sama dengan 86, atau 94 dikurangi 8 sama dengan 86. Adapun untuk mencari hasil di sebelah kanan notasi pagar 2, caranya adalah mengalihkan kedua pasangan angka, yaitu 8 kali 6. 92 pasangannya 8, 94 pasangannya 6. Jadi hasil di sebelah kanan notasi pagar 2, 8 kali 6. Kemudian karena di sebelah kanan notasi pagar 2 hasilnya terdiri dari 2 digit, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya langsung dilepas notasi pagarnya. Notasi pagar dilepas, jadi hasilnya menjadi 8.648. Sekarang contoh yang kedua. 96,5 atau 96,5 kali 96,5. Jadi di sini sengaja menggunakan bilangan yang sama. Kemudian seperti cara yang pertama tadi, karena kita menggunakan pasangan angka jumlah 100, maka masing-masing bilangan dicari pasangan angkanya agar jumlahnya 100. 96,5 pasangan angkanya adalah 3,5. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 100. Karena bilangannya sama, maka di sini pasangannya juga sama. 96,5 pasangannya 3,5. Kemudian untuk mendapatkan hasil di sebelah kiri notasi pagar 2, caranya seperti di atas tadi. 96,5 dikurangi 3,5. Ini juga bisa 96,5 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 93. Kemudian hasil di sebelah kanan notasi pagar yaitu 3,5 kali 3,5. Hasilnya adalah 12,25. Kemudian aturannya di sebelah kanan notasi pagar 2 harus terdiri dari 2 digit yang bulat. Karena di sini yang bulatnya hanya 2 digit, maka untuk mencari hasil akhirnya notasi pagar 2 langsung dilepas. Jadi yang kita hitung digit itu bulatnya, bukan komanya ya, bukan angka di belakang koma, tapi kita hanya menghitung angka bulatnya. Nah, di 12,25 bulatnya adalah 2 digit, yaitu 12. Nah, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya langsung dilepas notasi pagarnya. Sehingga hasilnya adalah 9.312,25. Silakan Bapak Ibu dicek hasilnya menggunakan kalkulator. Gimana? Benar bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan aturan notasi pagar 2 yang kedua. Di sebelah kanan notasi pagar 2 harus terdapat 2 digit.
Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil bulat 3 digit atau lebih, di sebelah kanan notasi pagar 2, maka semua angka di depan 2 digit belakang yang bulat harus ditambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi pagar. Kemudian untuk mendapatkan hasil akhirnya, lepaskan notasi pagarnya. Contoh 89 kali 88. Masing-masing bilangan kita cari pasangan angkanya agar jumlahnya 100. 89 pasangan angkanya 11, kemudian 88 pasangan angkanya 12. Untuk mencari hasil di sebelah kiri notasi pagar 2, caranya 89 dikurangi 12 ini, atau 88 dikurangi 11. Hasilnya adalah 77. Kemudian hasil di sebelah kanan notasi pagar, yaitu 11 kali 12, yaitu mengalihkan kedua pasangan angka. Hasilnya adalah 132. Kemudian karena aturannya di sebelah kanan notasi pagar 2 harus terdiri dari 2 digit, sedangkan 132 itu terdiri dari 3 digit, maka angka yang paling depan, yaitu 1, di angka di depan 2 angka belakang, kita tambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi pagar, yaitu ditambahkan pada 7. Jadi 77 ditambah 1. Nah, ditambah 1. Kemudian di sebelah kanan notasi pagar 2 tinggal 32. Nah, sehingga 77 tambah 1 sama dengan 78. Kemudian notasi pagar dilepas. Kemudian di belakang 78 adalah 32 atau 32. Sehingga hasilnya adalah 7.832. 89 kali 88 sama dengan 7.832. Untuk berikutnya, contoh berikutnya adalah 89,5 kali 89,5. Masing-masing kita cari pasangan angkanya agar jumlahnya 100. 89,5 pasangannya adalah 10,5. Ini juga sama. Kemudian hasil di sebelah kiri notasi pagar 96,5 dikurangi 3,5 hasilnya adalah 78. Hasil di sebelah kanan notasi 10,5 kali 10,5 hasilnya adalah 110,25. Kemudian di sebelah kanan notasi pagar 2, di sini yang bulatnya ada 3 digit, 1, 2, 3, 1, 1, 0. Nah, karena ada 3 digit, maka angka yang paling depan ditambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi pagar, yaitu ditambahkan pada 79. 79 tambah 1, hasilnya adalah 80. Kemudian di sebelah kanan notasi pagar 2 tinggal 10,25. Notasi pagarnya langsung dilepas, jadi langsung diletakkan di sebelah kanan angka 80. Nah, menjadi hasilnya adalah 8.010,25. Itulah aturan notasi pagar 2 yang kedua. Sekarang aturan notasi pagar 2 yang ketiga. Di sebelah kanan notasi pagar 2 harus terdapat 2 digit. Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil bulat 1 digit di sebelah kanan notasi pagar 2, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya tambahkan 0 di depan hasil tersebut, kemudian lepaskan notasi pagarnya. Contoh 99 kali 97. Masing-masing kita cari pasangan angkanya agar jumlahnya 100, 99 pasangannya 1, 97 pasangannya 3. Hasil di sebelah kiri notasi 99
dikurangi 3, hasilnya adalah 96. Kemudian di sebelah kanan notasi, hasilnya adalah 1 kali 3 sama dengan 3. Karena aturannya di sebelah kanan notasi pangkat 2 harus terdiri dari 2 digit, maka untuk menjadikan 2 digit di depan angka 3 kita letakkan 0, menjadi 03. Nah, sekarang di sebelah kanan notasi terdapat 2 digit, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya langsung dilepas notasi pagarnya. Jadi 96, ini 9603 dilepas menjadi 9603. Jadi 99 kali 97 sama dengan 9603. Kemudian contoh yang kedua, 98,5 kali 98,5. Pasangan angkanya masing-masing adalah 1,5. Hasil di sebelah kiri notasi 98,5 dikurangi dikurangi 1,5, hasilnya adalah 97. Di sebelah kanan notasi hasilnya adalah perkalian dari 1,5 kali 1,5 sama dengan 2,25. Nah, karena di sebelah kanan notasi pagar 2 hasil bulatnya hanya 1 digit, maka di depan angka 2 kita letakkan 0, jadi 02,25 ya. Nah, kemudian kita lepaskan notasi pagarnya, jadi 9702,25. 98,5 kali 98,5 sama dengan 9702,25. Sekarang aturan notasi pagar 2 yang keempat. Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil bulat positif di sebelah kiri notasi pagar 2 dan hasil negatif di sebelah kanan notasi pagar 2 atau sebaliknya. Sebaliknya di sini maksudnya begini. Jadi di sebelah kiri notasi hasilnya negatif, di sebelah kanan notasi hasilnya positif. Maka ubahlah notasi pagar 2 menjadi 00. Jadi 0-nya 2 karena notasi pagarnya jumlahnya 2. Kemudian carilah hasil akhirnya. Contoh 104 kali 97. Ingat, kita menggunakan komplement 100 atau pasangan angka 100. Karena 104 itu lebih besar daripada 100, maka pasangannya negatif. Bukan positif lagi, negatif. Di 104 pasangannya adalah negatif 4. Kemudian 97 pasangannya adalah 3. Untuk mendapatkan hasil di sebelah kiri notasi, kita bisa mengurangkan bilangan kedua. Ini maaf ya, ini bukan 99 tapi ini 97 ini. Nah, 97 dikurangi negatif 4. Dikurangi negatif 4. Nah, ini salah ini. Seharusnya ini dikurangi negatif 4. Sehingga ini menjadi plus ya, dikurang negatif. Ini langsung saja saya tulis plus. Nah, plus 4 ini, plus 4. Nah, kemudian kita sederhanakan 97 ditambah 4 sama dengan 101. Kalau hasilnya ini benar, tapi yang salah di sini tadi. Nah, kemudian hasil di sebelah kanan notasi pagar yaitu perkalian antara kedua pasangan angka.
negatif 4 kali 3. Hasilnya adalah negatif 12. Negatif 12. Nah, karena di sebelah kiri notasi hasilnya positif, kemudian di sebelah kanan negatif, maka untuk mencari hasil akhirnya lebih dahulu notasi pagar 2 ini dirubah menjadi 00. Jadi 101 kemudian ini 00. Ya. Kemudian dikurangi 12. 10.100 dikurangi 12 hasilnya adalah 10.088. 10.088. Nah, di sini tadi kita juga bisa menggunakan 104 dikurangi 3 ya, untuk mendapatkan hasil di sebelah kiri notasi pagar. Hasilnya sama, yaitu 101. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada 3 contoh. Contoh yang kedua adalah 157 kali 98. Karena 157 lebih besar daripada 100, maka pasangan angkanya adalah negatif, yaitu negatif 57. Kemudian 98 pasangannya adalah 2. Untuk mendapatkan hasil di sebelah kiri notasi, 157 dikurangi 2 hasilnya adalah 155. Kemudian di sebelah kanan notasi hasil dari negatif 57 kali 2. Hasilnya adalah negatif 114. Di sebelah kiri notasi positif, di sebelah kanan notasi negatif. Notasi pagar dirubah jadi 0. Kalau notasinya 2 berarti ya 00. Nah, sehingga 155 kemudian di belakangnya 00 menjadi 15.500 kemudian dikurangi 114. Hasilnya adalah 15.386. Kemudian untuk yang contoh yang nomor 3 ini bilangnya sama, cuma hanya caranya saja. Nah, caranya di sini, perbedaannya di sini. Kalau di sini itu notasi pagar langsung dirubah menjadi 00, tapi kalau di sini, nah karena di sebelah kanan notasi pagar 2 itu terdiri dari 3 digit, maka sebelum mencari hasil akhir, angka yang depan itu ditambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi. Jadi 155 ditambah negatif 1. Nah, ingat ya, karena negatif ini itu milik bersama, 114 ini semuanya negatif ini. Jadi ketika negatif yang angka yang paling depan ditambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi, tanda negatif di sebelah kanan notasi tetap. Ya, berarti negatif 14. Nah, sehingga di sini 154, jadi 155 ditambah negatif 1 sama dengan 154. Karena notasi pagar di sebelah kiri notasi pagar hasilnya positif, di sebelah kanan notasi hasil negatif, notasi pagar menjadi 0, berubah menjadi 0. Jadi 15.400 dikurangi 14 sama dengan 15.386. Hasilnya sama, cuma langkahnya atau tata caranya berbeda ya. Gitu. Kita baca penjelasannya. Pada perkalian 157 kali 98 di atas, coba perhatikan perbedaan teknik pertama dan kedua. Perlu diingat bahwa tanda negatif pada negatif 114 adalah milik semua unsur 1, 1, dan 4. Jadi ketika unsur terdepan dari negatif 114 ditambahkan pada 155, maka tanda negatif di sebelah kanan notasi pagar 2 tetap ada. Ini ya.
tetap ada, ini tidak hilang. Karena ada yang mengerjakan soal itu negatif 1 ditambahkan ke sini tapi negatifnya hilang. Ada kejadian begitu, maka di sini saya jelaskan walaupun negatif 1-nya ini ditambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi, maka tanda negatifnya tetap. Tanda negatif di sebelah kanan notasi tetap ada gitu. Jadi tidak hilang. Karena negatif ini milik bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan aturan notasi pagar 2 yang kelima. Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil desimal satu angka di belakang koma di sebelah kiri notasi pagar 2, undurkan koma 1 langkah pada hasil desimal tersebut dan hilangkan 1 notasi pagar. Kemudian jika hasil di sebelah kanan notasi pagar terdiri dari 1 digit, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya langsung lepaskan notasi pagarnya. Ingat, di sebelah kanan notasi pagar 1 harus terdapat 1 digit. Ini contohnya, maaf ya, ini bilangannya tidak diberikan karena ini nanti akan dibahas secara detail di bab berikutnya. Nah, jadi titik-titik kali titik-titik itu hasilnya di sebelah kiri notasi pagar 2 itu 23,5. Jadi ada hasil di belakang koma 1 angka. Nah di 23,5 notasi pagar 2 2. Nah, ingat, untuk mencari hasil akhirnya, langkahnya adalah komanya diundurkan 1 langkah. Jadi 23 komanya ini diundurkan 1 langkah, jadi menjadi 235. Tapi notasi pagarnya dihilangkan 1, menjadi notasi pagar 1. Nah, kemudian karena di sebelah kanan notasi pagar 1 terdiri dari 1 digit, ingat ya, jadi di sebelah kanan notasi pagar 1 itu harus hanya terdiri dari 1 digit. Kalau terdiri dari 1 digit, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya langsung dilepas notasi pagarnya. Jadi dilepas sehingga hasilnya menjadi 2352. Nah, jadi kalau di sebelah kanan notasi pagar 2 itu harus terdiri dari 2 digit, tapi kalau di sebelah kanan notasi pagar 1 itu harus terdiri dari 1 digit. Kemudian aturan notasi pagar 2 yang nomor 6. Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil desimal 1 angka di belakang koma di sebelah kiri notasi pagar 2, undurkan koma 1 langkah pada hasil desimal tersebut dan hilangkan 1 notasi pagar. Kemudian jika hasil di sebelah kanan notasi pagar terdiri dari 2 digit atau lebih, maka untuk mendapatkan hasil akhirnya, lebih dahulu semua angka selain angka paling belakang tambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi pagar, kemudian lepaskan notasi pagarnya. Ingat, di sebelah kanan notasi pagar 1 harus terdapat 1 digit. Ini bilangannya juga tidak diberikan. Intinya, perkalian 2 bilangan ini menghasilkan hasil di sebelah kiri notasi pagar 2 18,5. Kemudian di sebelah kanan notasi pagar 2 terdapat 2 digit yaitu 42 atau 42. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya, ingat karena di sebelah kiri notasi pagar
ada angka di belakang koma, maka diundurkan dulu komanya. Diundurkan, kemudian notasi pagarnya dilepas 1. Nah, dilepas 1. Berarti menjadi 185 notasi pagar 1. Nah, ingat, di sebelah kanan notasi pagar 1 harus terdiri dari 1 digit. Karena ini terdiri dari 2 digit, maka angka yang depan, yaitu 4 ini, ditambahkan dulu pada hasil di sebelah kiri notasi. Menjadi 185 ditambah 4 notasi pagar 1, 2. Ya. 185 ditambah 4 sama dengan 182, kemudian dilepas notasi pagarnya, 2 diletakkan di belakangnya. Jadi menjadi hasilnya adalah 1892. Kemudian contoh berikutnya, titik-titik kali titik-titik, ini sebuah bilangan ya ini. Jadi nanti contoh yang lebih jelas, lebih detail itu nanti kita bahas pada bab berikutnya. Intinya di sebelah kiri notasi pagar 2 itu menghasilkan 13,5. Kemudian di sebelah kanan notasi menghasilkan 132. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, pertama komanya diundurkan. Nah, kemudian notasi pagarnya dilepas. Diundurkan 1 langkah, notasi pagar 1 dilepas. Menjadi 135. Kemudian di belakang notasi pagar 1, aturannya harus hanya terdiri dari 1 digit. Karena di sini terdiri dari 3 digit, maka 2 angka di depan 2, yaitu 13, ditambahkan dulu pada hasil di sebelah kiri notasi. Menjadi 135 ditambah 13 notasi pagar 1, 2. Nah, kemudian kita cari hasilnya, 135 ditambah 13 sama dengan 148, kemudian notasi pagar dilepas, 2 diletakkan di belakangnya 8. Hasilnya menjadi 1482. Kemudian aturan notasi pagar yang kedua, yang terakhir, aturan notasi pagar 2 yang terakhir yaitu aturan nomor 7. Jika suatu operasi bilangan mendapatkan hasil desimal 2 angka di belakang koma di sebelah kiri notasi pagar 2, undurkan koma 2 langkah pada hasil desimal tersebut dan hilangkan 2 notasi pagar. Kemudian untuk mendapatkan hasil akhirnya, tambahkan hasil di sebelah kanan notasi pagar. Contohnya ini ya. Jadi 2 bilangan kita kalikan menghasilkan hasil di sebelah kiri notasi pagar 2, 5,25. Kemudian notasi pagar 2 di sebelah kanan notasi menghasilkan 3. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya, diundurkan komanya 2 langkah. Karena kita mengundurkan 2 langkah, maka notasi pagar yang kita hilangkan juga 2. Jadi ini langsung dihilangkan semua ini. Jadi menjadi 525. Nah, karena notasi pagarnya hilang semua, maka kita tambahkan. Kita tambah 3. Maka hasilnya adalah 528. Kemudian contoh yang kedua, perkalian antara 2 bilangan kemudian menghasilkan angka atau menghasilkan hasil di sebelah kiri notasi pagar 2 yaitu 3,75, notasi pagar 2 24. Ya. Sama dengan di atas, untuk mendapatkan hasil akhirnya, karena di belakang koma itu ada 2 angka, maka kita undurkan 2 langkah, kemudian notasi pagar 2 kita hilangkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan pada hasil di sebelah kanan notasi. Nah, ini menjadi 375 ditambah 24, hasilnya adalah 399.
Demikianlah secara garis besar aturan notasi pagar 2 dan contoh penerapannya dalam operasi perkalian. Pada aturan 5 sampai dengan 7 di atas belum diberikan contoh bilangan yang dioperasikan. Hal ini akan dibahas secara detail pada sesi kedua atau bab 2. Aturan notasi pagar 2 di atas dapat digunakan pada semua operasi bilangan, baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan maupun penarikan akar bilangan. Untuk selanjutnya ini ada contoh-contoh ada soal-soal latihan. Carilah hasil perkalian di bawah ini menggunakan aturan notasi pagar 2. Ini ada 10 soal A sampai J. Silakan dikerjakan. Ini untuk bahan diskusi ya, bukan untuk dikumpulkan. Ini untuk bahan diskusi di grup. Silakan untuk dikerjakan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan mencoba, semoga sukses. Salam metris parsial.